الحسب من المجموعة السادسة يناقشون الدرس الثامن في اللغات العربية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min majmu'atin sittati ismi Megawati sa'asrahu al-juz awal minal adrasus samin. Baik, kita masuk ke pelajaran yang ke-8, ad-darsus samin. Hadzal rajul tajirun wa zalikar rajul tayyibun. Ini seorang laki-laki pedagang dan itu seorang laki-laki doktor. Ismun tajiru Mahmud wa ismun tayyib Sa'id. Nama seorang pedagang Mahmud dan nama seorang doktor Sa'id. Hadzal baitun lit-tajir wa zalikal baitun lit-tayyib. Ini rumah pedagang dan itu rumah doktor. Baitut tajir amamal masjid wa baitun tayyib khalfal madrasah. Rumah pedagang di depan masjid dan rumah doktor di belakang madrasah atau sekolahan. Liman haji sayyarah wa liman tilqa. Ini mobil siapa dan itu mobil siapa. Hazihi sayyarah lit-tayyib wa tilka lit-tajir. Ini mobil doktor dan itu mobil pedagang. Hazihi sayyarah minal Yaban wa tilka min Amerika. Ini mobil dari Jepang dan itu dari Amerika. Tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan ini. Min hadzal rajul wa min zalikar rajul. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita kembali kepada yang di atas. Seperti mana yang di atas tadi. Hadzal rajul tajirun wa zalikar rajul tayyibun. Nah, jadi jawabannya adalah hadzal rajul tajirun wa zalikar rajul tayyibun. Ini seorang laki-laki pedagang dan itu seorang laki-laki doktor. Yang kedua, ma ismun tajir. Siapa nama pedagang? Nah, di atas tadi sudah disebutkan nama pedagang adalah Mahmud. Dan yang ketiga, ma ismun tayyib. Dan siapa nama doktor? Dan nama doktor sudah disebutkan juga, Sa'id. Selanjutnya keempat, min aina sayyarah tayyib. Di mana mobil doktor. Min aina sayyarah tajir. Dan yang keenam, aina baitut tajir. Di mana rumah pedagang? Sudah juga disebutkan di atas tadi. Rumah pedagang di depan masjid. Selanjutnya aina baitut tayyib. Dan rumah doktor di belakang masjid. Iqra wa uktub. Baca dan tulis. Hadzal walad Khalidun wa zalikal walad Muhammadun. Ini seorang anak bernama Khalid dan itu seorang anak bernama Muhammad. Hadzal rajul mudarrisun wa zalikal rajul muhandisun. Ini seorang laki-laki pengajar dan itu seorang laki-laki insinyur. Hadzal kitab jadidun wa zalikal kitab qadimun. Ini kitab baru dan itu kitab lama. Haji sayyarah li Ali wa tilqal Khalid. Ini mobil milik Ali dan itu mobil milik Khalid. Hadzal bab maftuhun wa zalikal bab mughlaqun. Ini pintu yang terbuka dan itu pintu ditutup. Liman haji sya'ah. Ini jam tangan siapa? Hiya Abbas. Itu jam tangan Abbas. Ahadzal baitun lit-tayyib. Apakah ini rumah
doktor. La huwa mudarrisun. Bukan. Itu rumah pengajar. Hajad daraja li ibnil muazzin. Apakah kendaraan ini milik anak tukang azan? Naam. Nih, itu milik anak tukang azan. Min hazal walad. Siapa ini anak? Huwa talibun min Cina. Itu anak penuntut ilmu dari negeri Cina. Ajalikal baitul jadid. Apakah itu rumah baru? La, huwa qadimun jiddan. Itu rumah yang sudah lama. Haji sayyarah minal Yaban wa tilka min Amerika. Ini mobil dibikin dari Jepang dan itu terbikin dari Amerika. Haji sikin min ma'niya wa tilka mak'akatu min inkara. Ini lading diolah atau dibikin daripada orang Jerman dan itu sendok dibuat oleh orang Inggris. Iqra misal ati summal hawwal al-jumala atiyah mislahu. Bacalah soal berikut lalu tentang kalimat-kalimat berikut. Misalnya hajal kitab di Muhammadin. Ini kitab Muhammad. Pertama, hajal tabib. Ini dokter. Maksudnya kayak gini, hajal tabibun minal Hindi. Ini dokter dari negeri India. Haji sayyarah. Maksudnya di situ bertambah alif lam. Jadi ada pertambahan alif lam. Haji sayyarah maksudnya haji sayyaratu lil mudir. Ini mobil milik kepala sekolah. Jalikal walad maksudnya jalikal waladu ibnul mudarris. Itu anak pengajar. Tilka sa'atu. Itu jam min Suez. Dibuat di Suez. Haja baitun maksudnya hajal baitun lil muhandisun. Ini rumah milik insinyur. Hajal kalamun maksudnya hajal kalamun. Ini pulpen milik Abbas untuk Abbas. Jalikal walad jalikal rajul. Ini seorang laki-laki muazzin, seorang laki-laki yang azan. Hajihil baitul kabirun. Ini telur yang besar. Haja mindilun. Ini sapu tangan jelek atau kotor. Hajihil hakibatu lil mudarris. Ini tas untuk mudarris. Baik, saya Megawati akan melanjutkan penjelasan ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke latihan 4. Iqra'il misal al-atiyah summa kawin as'ilatan wa ajwibatan misalahu. Jadi, bacalah contoh berikut, kemudian susunlah soal-soal dan jawaban seperti pada contoh. Contoh, liman hadzal kitab? Hadzal kitabi li Muhammadin. Hadzal kitabi li Muhammadin. Untuk yang nomor 1, contohnya, milik siapa buku ini?
Milik siapa buku ini? Jawabannya, buku ini milik Muhammad. Buku ini milik Muhammad. Lam di sana berarti mensandarkan kepunyaan. Misalnya kepunyaan Muhammad, jadi li Muhammad. Baik, contoh yang nomor 1 ada gambar pena. Jadi bahasa Arabnya atau bahasa pertanyaannya seperti ini. Liman hadzal qalamun? Hadzal qalamun li Abbasin. Hadzal qalamun li Abbasin. Milik siapa pulpen ini? Milik siapa pulpen ini? Jawabannya, pulpen ini milik Abbas. Pulpen ini milik Abbas. Yang selanjutnya, contoh nomor 2. Liman hadzal miftah? Hadzal miftah li Aliyin. Hadzal miftah li Aliyin. Milik siapa kunci ini? Milik siapa kunci ini? Jawabannya, kunci ini milik Ali. Kunci ini milik Ali. Contoh nomor 3. Liman hadzihil sayyarah? Liman hadzihil sayyaratu? Jawabannya, hadhihi sayyaratul lil mudir. Kenapa di sana menggunakan kata hadhihi? Karena sayyarah atau kata sayyarah yang berarti mobil itu adalah kata muannas. Jadi artinya, milik siapa mobil ini? Milik siapa mobil ini? Jawabannya, mobil ini milik mudir. Mobil ini milik mudir atau kepala sekolah. Yang selanjutnya contoh nomor 4. Liman hadzihil bakaratu? Liman hadzihil bakaratu? Jawabannya, hadzihil bakaratul fallahi. Hadzihil bakaratu lil fallahi. Kata lam di situ tadi menunjukkan kepunyaan. Jadi artinya, milik siapa sapi betina ini? Milik siapa sapi betina ini? Jawabannya, sapi betina ini milik petani. Sapi betina ini milik petani. Yang selanjutnya, latihan nomor 5. Liman hadzihil haqibatu? Liman hadzihil haqibatu? Hadzihil haqibatu lil mudarrisi. Jadi pertanyaannya, milik siapa tas ini? Milik siapa tas ini? Jawabannya, tas ini milik guru. Tas ini milik guru. Yang nomor 6. Liman hadzal kursiyun? Liman hadzal kursiyun? Jawabannya, hadzal kursiyun li Ammarin. Hadzal kursiyun li Ammarin. Milik siapa kursi ini? Milik siapa kursi ini? Jawabannya, kursi ini milik Ammar. Kursi ini milik Ammar. Nomor 7 yaitu liman hadzihi dajjajatun? Jawabannya, hadzihil dajjajatu li bintil fallahi. Hadzihi dajjajatu li bintil fallahi. Milik siapa ayam betina ini? Milik siapa ayam betina ini? Jawabannya, ayam betina ini milik anak perempuan petani. Yang selanjutnya nomor 8. Liman hadhihi sa'ah? Jawabannya, hadhihi sa'atul li ibnil madir. Hadhihi sa'atu li ibnil mudir. Milik siapa jam tangan ini? Milik siapa jam tangan ini?
Jawabannya, jam tangan ini milik anak laki-laki mudir. Jam tangan ini milik anak laki-laki mudir atau kepala sekolah. Contoh nomor 9 yaitu liman hadzihil baiti. Jawabannya, hadzal baiti lit-tabibi. Hadzal baiti lit-tabibi. Milik siapa rumah ini? Milik siapa rumah ini? Jawabannya, rumah ini milik tabib. Baik, selanjutnya adalah latihan kelima, tapi di sini tidak ada soal, hanya ada pembahasan. Ta'ammal al-amthilata al-atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Al-baitu fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Al-mustashfa fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Amrika fi Amrika, min Amrika, ilal Amrika. Almania fi Amania, min Amania, ila Amania. Nah, di situ ada kata al-baitu yang artinya rumah, yang kemudian ditambahkan huruf jar menjadi fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Begitu juga yang selanjutnya sampai ke bawah. Pada kata al-baiti, pada kata al-baitu, penambahan huruf jar yang mengakibatkan majrur. Nah, jadi kata al-baitu tersebut ketika ditambahkan huruf jar menjadi majrur, sehingga harokat yang domah dikasrahkan. Contohnya al-baitu menjadi fil baiti. Nah, hal tersebut tidak berlaku untuk al-mustasfa, karena al-mustasfa itu terdapat alif majsurah, alif maksurah, sehingga walau didahului huruf jar, mereka tetap tidak berubah. Coba kalian lihat, al-mustasfa fil mustasfa. Tidak ada misalnya al-mustasfa jadinya fil mustasfi. Nah, jadi begitu teman-teman. Untuk kata Amerika dan Almania, mereka juga sama. Meskipun ditambahkan huruf jar, tapi mereka tetap tidak berubah. Tetap seperti yang sudah ada. Baik, yang selanjutnya ada Iqra wa'ktub. Baca dan tulislah. Nomor 1, Hadzal tabibi min Inqaltara. Hadzal tabibi min Inqaltara. Artinya, dokter ini dari Inggris. Dokter ini dari Inggris. Yang kedua, Zahaba Hamid ila Faransa. Zahaba Hamid ila Faransa. Hamid pergi ke Perancis. Hamid pergi ke Perancis. Yang ketiga, Mahmud marid huwa al-an fil mustasfa. Artinya, Marid sedang sakit dan sekarang dia di rumah sakit. Yang nomor 4, Zahaba Abdullah min Almania ilal Inqaltara. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Yang selanjutnya nomor 5, Hadzal kitabi li Isa wa zalika kitabi li Musa. Ini kitab Isa dan itu kitab Musa.
Yang nomor 6, hadzal muhandisi min Amrika. Hadzal muhandisi min Amrika. Insinyur ini dari Inggris. Insinyur ini dari Inggris. Baik, yang selanjutnya ada Iqra. Nomor 1, as-saburatu imamu talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Artinya, papan tulis itu di depan murid dan dia di belakang guru. Nomor 2, aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Di mana mobil guru itu? Dia ada di depan sekolah. Nomor 3, aina baitul imam? Baitul imami khalfal masjid. Di mana rumah imam? Rumah imam ada di belakang masjid. Nomor 4, aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Di mana duduknya Hamid? Dia duduk di belakang Mahmud. Yang kelima, zahaba Ammar ilal masjidi wa jalasa amamal mihrab. Telah pergi Ammar ke masjid dan dia duduk di depan mihrab. Baik, yang selanjutnya ada al-kalimatu al-jadidah. Yang pertama, al-mustashfa, rumah sakit. Almania, Jerman. Inglaterra, Inggris. Swisra, Swiss. As-sakina, pisau. Faransa, Prancis. Amama, di depan. Khalafa, di belakang.